Enggak, enggak, enggak. Enggak mungkin, enggak mungkin. Banyak ikatan, saya terikat, benar-benar saya terikat. Mas, aku takut deh ketahuan istrimu. Kamu nggak usah takut, istriku pulangnya malam, kadang tengah malam. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Kamu serius? Aku serius. Kamu kok tambah cantik sih? Bahkan kamu lebih cantik dari istriku. Bisa aja. Berapa lama berumah tangga, kedapatan suami ya sepertinya kelakuan laki-laki biasalah. Ya ada penyelewengan, dengan dilihat mata saya sendiri. Jadi saya waktu melihat itu saya shock. Saya begitu shock tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya menangis, saya masuk kamar dan saya berdiam diri saja. Akibat dari situ mungkin ya saya makin trauma dan saya jadi tidak suka melihat dia. Saya mengalami stres berat dan tidak bisa tidur selama 7 tahun. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya merasa kok gagal. Kok saya tidak dikasihi. Dahlia, ini kakak Dahlia. Kamu itu kenapa? Kalau ada apa-apa kamu kan bisa cerita sama kakak. Tenangin pikiran kamu. Jadi gimana kak? Dahlia sudah 3 hari ini seperti gini kak. Dia nggak bisa diajak bicara. Bahkan kalau malam dia suka menjerit-jerit. Tiba-tiba nangis sendirian, nggak tahu kenapa. Tolonglah kak, tolong ajak dia bicara kak. Dahlia itu sepertinya harus dibawa ke psikiater atau mungkin dokter alternatif. Mungkin ada sesuatu yang membuat jiwanya tergoncang. Jadi gimana dok, perkembangan istri saya? Setelah saya periksa, istri bapak ini sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi saran saya, istri bapak saya akan merujuk ke rumah sakit jiwa. Ada beberapa dokter ahli psikiater merawat saya, tapi itu tidak mendatangkan hasil. Yang sabar ya ma. Mungkin saran saya, bapak lebih banyak mempunyai waktu kepada istri bapak sehingga istri bapak ini cepat pulih kembali ya pak. Saya tetap tidak bisa tidur dan saya seperti setengah gila lah. Jadi bagaimana dok perkembangan istri saya selama di rumah sakit jiwa ini dok? Untuk perkembangan istri Bapak saat ini sudah ada cukup peningkatan ya. Untuk tidurnya juga dia sudah lebih tenang, terus tidurnya juga cukup. Bapak juga ada sendiri ya, lebih tenang juga gitu untuk kondisinya. Nah, saya masuk rumah sakit jiwa, saya dimasukkan di situ dan saya bergabung dengan orang-orang gila di sana. Tapi saya tidak dikerangkeng karena saya sifatnya pendiam. Yang saya ingat 40 hari saja. Bro, kayaknya kalau gue lihat dari kondisi istri lu makin parah deh. Tuh, perhatiin istri lu dong. Lu bawa aja istri lu ke dukun. Gue yakin istri lu pasti sembuh. Iya bro, thank you banget sarannya bro. Ya. Iya. Ma, besok kita coba bawa ke dukun ya Ma. Mudah-mudahan di sana kamu bisa cepat sembuh. Ya Ma. Jadi gimana Mbak Dukun? Beban istrimu sangat berat ini. Saya minta tolong Mbak Dukun. Istri saya sudah 7 hari nggak bisa tidur. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya minta tolong Mbak Dukun. Ya. Tenang. Saya akan obati istrimu sampai sembuh. Terima kasih Mbak Dukun. Terima kasih banyak Mbak Dukun. Terima kasih. Jadi gini bro,
Aku udah bawa dia ke psikiater. Bahkan aku inapkan dia di rumah sakit jiwa untuk konsultasi. Aku juga udah bawa dia ke dukun karena saran temen. Bahkan 20 dukun, bro. Tapi lihatlah hasilnya. Nihil. Aku udah putus asa, bro. Aku nggak tahu harus gimana. Saran saya, kamu harus bawa istrimu ke Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memulihkan dia. Karena dia ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu menyelesaikan persoalan apa yang ada di dalam hatinya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, nah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita sebagai orang berdosa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kalau Tuhan sendiri, Allah, mengirimkan anaknya untuk mengampuni dosa-dosa kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan simpan kepahitan Ibu Dahlia. Ibu Dahlia harus mengampuni. Begitu juga Bapak harus mengasihi istri. Nah, saya katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Ada sesuatu dosa yang hanya Tuhan yang tahu. Sakit hati, ya, dendam. Saya katakan, ampuni saya Tuhan Yesus. Sesudah itu ya saya merasakan damai sejahtera. Nah malam harinya saya pulang. Udah pulang itu saya dengar suara. Nah saya diingatkan dosa saya waktu kecil, apa yang saya lakukan. Roh Kudus membimbing saya untuk minta ampun. Dan dosa-dosa itu harus dibereskan. Keterikatan saya dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, saya bisa lepas. Terima kasih Tuhan. Semua atas firman dan kasih-Mu, hamba bisa lagi kembali ke jalan-Mu yang benar. Nah itulah yang saya rasa, yang saya mengucap syukur. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perubahan yang sangat keseluruhan, baik jasmani, baik rohani. Dan saya merasakan itu satu anugerah, satu kemurahan Tuhan untuk pengampunan dosa saya. Tuntun aku untuk menjalani hidup ini, agar bisa menjadi istri yang lebih baik lagi. Ma, aku tahu terlalu berat tekanan yang ada di hatimu. Ini semua karena perbuatanku, Ma. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf ya, Ma. Aku minta maaf. Iya, Pak. Mama udah maafin Papa kok. Semenjak Mama udah mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, ternyata selama ini Mama hanya merusak diri Mama sendiri. Di Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia setia dan adil. Nah itu waktu saya mengaku kembali dosa itu, maka Tuhan Yesus setia dan adil. Saya Dahlia Simanjuntak, umur saya 78 tahun. Itulah kisah saya yang saya ceritakan tadi. Begitu baiknya Tuhan itu dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari seorang yang setengah gila, yang sudah masuk rumah sakit jiwa, tapi Tuhan bisa membuat sesuatu berubah dalam kesehatan, berubah dalam finansial, berubah dalam semuanya.